Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ramadan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan meneruskan membahas sejarah keluarga Sayyidina Muhammad SAW. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita akan tahu siapa saja putra-putri baginda Rasulullah SAW, mulai yang tertua hingga yang paling muda. Juga bisa tahu detik-detik kelahiran mereka, dan juga mengapa dari putri Nabi sendiri justru ada yang memiliki suami musyrik alias kafir. Ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Sebagaimana dikutip dalam buku Tarajimus Sayyidin Nubuwah karya Dr. Aisyah Abdurrahman, bahwa pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah dilakukan sekitar 15 tahun sebelum peristiwa kenabian. Saat itu usia Nabi Muhammad adalah 25 tahun, sementara Khadijah 40 tahun. Di usia yang sudah kepala 4 itu, banyak masyarakat Quraisy meragukan Khadijah masih kuat melahirkan anak-anak Rasulullah SAW. Namun Sayyidah Khadijah tidak mempedulikan omongan masyarakat ketika itu. Maka sejak menikah, Khadijah memilih konsentrasi mengurus rumah sebagai ibu rumah tangga, sementara urusan dagangnya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Perdagangannya pun berkembang pesat dijalankan Rasulullah. Mereka hidup bahagia sebagai suami istri. Kebahagiaan mereka semakin sempurna ketika Khadijah menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Begitu memastikan tanda-tanda kehamilan itu, rasa gembira mengguncang perasaan Khadijah karena bisa memberi keturunan kepada sang suami tercinta. Dengan rasa rindu memuncak, beliau lalu menghampiri sang suami yang barusan datang berdagang untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Rasulullah pun bahagia mendengarnya karena akan menjadi seorang ayah. Kabar kehamilan Ratu Quraisy itu pun langsung tersebar seantero negeri Mekah. Sejumlah pihak yang awalnya meragukan Khadijah bisa hamil lagi seiring usianya yang sudah kepala 4 itu pun ikut gembira mendengarnya. Hingga akhirnya bayi perempuan lahir dari rahim beliau. Wajahnya cantik. Rasulullah memberi nama Zainab, artinya bunga yang harum. Itu adalah anak pertama Rasulullah bersama Khadijah. Zainab lahir sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Kelahiran Zainab melengkapi kebahagiaan pernikahan mereka, meski anaknya berjenis kelamin perempuan, tidak seperti harapannya yang mendambakan seorang anak laki-laki. Sama seperti kebiasaan orang-orang Mekah, Zainab dikirim ke ibu susuan. Setelah besar, Zainab dibawa pulang dalam kondisi mirip seperti bunga segar dan indah, membuat rumah Khadijah kian elok dan cemerlang. Tak lama setelah Zainab berada di rumah, Khadijah melahirkan anak kedua, Ruqayyah, disusul anak ketiga, Ummu Kulsum. Dan di tahun ke-10 pernikahan mereka, Khadijah kembali hamil dan melahirkan anak keempat berjenis kelamin perempuan, diberi nama Fatimah Az-Zahra. Kelahiran Fatimah sedikit bisa menghibur Khadijah yang sejak awal mendambakan seorang anak laki-laki, sebagaimana kebanyakan orang-orang Mekah saat itu, karena setiap kali melihat wajah Fatimah, mirip sekali dengan wajah Rasulullah, sang suami yang sangat dicintainya. Saat kelahiran Fatimah Az-Zahra, terjadi peristiwa banjir bandang hingga membuat Ka'bah rusak dan harus direnovasi. Saat itu pernikahan Rasulullah memasuki usia 10 tahun. Artinya, usia Khadijah sudah menginjak 50 tahunan, sedang usia Rasulullah 35 tahun atau 5 tahun sebelum peristiwa kenabian. Peristiwa itulah yang mengantarkan Rasulullah muda kala itu mendapat gelar Al-Amin, sebuah gelar kehormatan kaum Quraisy karena mampu mendamaikan bangsa Arab. Itu juga yang menempatkan Rasulullah dan keluarganya sebagai keluarga terhormat bangsa Arab. Mereka sekeluarga pun hidup bahagia, penuh kemuliaan dan kehormatan meski belum dikaruniai anak laki-laki. Kebahagiaan Rasulullah Khadijah kian sempurna karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan anak laki-laki di sekitar masa kenabian. Cuma soal kapan tepatnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut sebelum masa kenabian, juga ada yang menyebut di awal-awal masa kenabian. Begitu juga dengan jumlah anak laki-laki yang dilahirkan Khadijah. Ada yang menyebut 2 anak laki-laki, yakni Qasim dan Abdullah. Juga ada yang berpendapat 4 orang, yakni Qasim, Abdullah, At-Thahir, dan At-Tayyib. Namun begitu, sebagian besar ulama menyebut jumlah anak laki-laki hanya 2 sebagaimana ditulis dalam buku berjudul Nasabu Quraisy karya Al-Muhabbar. Di buku itu,
Nama At-Thahir dan At-Thayyib adalah gelar untuk Abdullah karena lahir setelah masa kenabian. Jadi, putra laki-laki Rasulullah hanya dua, yakni Qasim dan Abdullah. Tetapi sayang, kebahagiaan mereka sirna karena anak laki-laki mereka wafat saat masih kecil. Setelah putri sulungnya Zainab beranjak dewasa, sang ibu langsung memberinya latihan untuk turut serta memikul beban berat, mendidiknya untuk bersikap lebih serius sejak awal. Sehingga Zainab menjadi ibu kecil bagi adiknya Fatimah. Zainab dilatih mengurus segala keperluan Fatimah dan menghabiskan waktu luangnya untuk mengajaknya bermain. Situasi seperti ini membuat Zainab dan Fatimah dekat satu sama lain. Begitu juga dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga mereka menjadi kawan yang selalu bersama-sama, bermain bersama, dan tidur di kasur yang sama. Kehidupan para wanita bersaudara ini berlangsung dengan lembut dan tenang. Sampai akhirnya putri sulung Zainab menikah dan hidup bersama suaminya. Tentu pernikahan itu membuat adik-adiknya kehilangan, terutama si bungsu Fatimah. Bahkan tidak terima ibu kecilnya hidup jauh darinya. Sehingga Ruqayyah harus berperan menghadapi situasi ini. Tak lama setelah pernikahan Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum pun dipinang lalu menikah juga. Sementara Fatimah tetap tinggal di rumah orang tuanya. Zainab sendiri dinikahi saudara sepupunya Abul As bin Ar-Rabi, seorang pemuda gagah dan kaya raya dari keluarga besar Khadijah. Saling cinta di antara keduanya membuat kehidupan mereka terasa bahagia di bawah naungan pernikahan. Meski terkadang keduanya merasa kesepian karena harus berpisah untuk urusan dagang. Zainab berusaha keras tabah menghadapi perpisahan berbulan-bulan karena ditinggal suaminya berdagang ke wilayah Syam dan Yaman. Meski begitu, Zainab merasa tenang dan bahagia berada di rumah karena sekalipun suaminya berdagang ke luar Mekah, tetap memberikan perhatian penuh. Tak jarang Abul As berkirim surat berisi puisi cinta kepada Zainab. Begitu juga saat datang tidak lupa membawa hadiah kesukaan Zainab. Namun Zainab yang tinggal berbulan-bulan tidak menampik mengalami kesepian. Saat itulah Zainab sekali berkunjung ke rumah ayahnya, mencari hiburan, mengingat kembali masa-masa kecil dulu dan membahagiakan. Itulah hari-hari Zainab yang penuh bahagia, hingga selang beberapa lama Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan buah hati pada mereka, Ali bin Abul As. Setelah itu lahir lagi adiknya, Umamah binti Abul As. Zainab menjalani kehidupannya penuh kebahagiaan, hingga suatu pagi Zainab pergi ke rumah orang tuanya ketika Abul As dalam perjalanan pergi berdagang. Di depan pintu, Zainab berpapasan dengan ibunya Khadijah yang baru pulang dari kunjungan singkat menemui saudara sepupunya Waraqah bin Naufal. Tidak pernah Zainab melihat kondisi ibunya seperti itu, sedih dan kalut. Bahkan Khadijah tidak melihat kehadiran Zainab hingga langsung menuju kamar suaminya tanpa menoleh kemanapun, tidak seperti biasanya. Zainab pun kaget bercampur takut melihat kondisi ibunya yang tidak biasa seperti itu. Setelah tenang, Khadijah pun keluar dari kamar dan menceritakan sesuatu yang aneh tentang turunnya wahyu kepada ayahnya Muhammad ketika menyendiri di Gua Hira. Zainab merasa syok mendengar cerita itu hingga tidak bisa menjawab apapun, mengingat persoalan ini begitu besar dan berbahaya bagi keluarganya. Bagaimana tidak, ayahnya yang selama ini menjadi tokoh yang dihormati dan dimuliakan nanti akan dimusuhi, disakiti, bahkan diusir dari Mekah setelah menjadi nabi dan rasul sesuai penuturan Waraqah bin Naufal. Lamunan Zainab menerawang jauh membayangkan sedihnya kondisi itu, hingga akhirnya ia tersadar oleh suara adiknya Fatimah yang tiba-tiba berkata, "Apakah engkau tidak senang, wahai kakakku, menjadi putri Nabi umat ini?" tanya Fatimah. Zainab tersenyum, begitu juga Fatimah, meski keduanya sama-sama merasakan persoalan ini akan membawa tanggung jawab dan resiko besar setelahnya. Berita Muhammad menjadi nabi dan rasul pun tersebar seantero Mekah. Bahkan Abul As, suami Zainab selama perjalanan pulang berdagang pun mendengar berita mengenai munculnya Muhammad bin Abdullah membawa agama baru. Begitu tiba di rumah, Zainab yang sudah masuk Islam menyampaikan kabar itu pada suami dengan gembiranya. Zainab merasa yakin Abul As yang selama ini mencintai dirinya akan mengikuti ajakannya. Namun Zainab dikejutkan sikap suaminya yang hanya diam tanpa memberi jawaban apapun. Akhirnya Zainab bertanya suaminya, "Kenapa kamu ini suamiku?" tanya Zainab.
Abul As menjawab, "Kasihku, aku merasa takut," jawab dia seraya menundukkan kepala. Ya, Abul As takut sekaligus dilema karena bila harus mengikuti agama baru di bawah Nabi Muhammad SAW, maka dirinya akan dicibir masyarakat berani meninggalkan agama leluhur hanya karena ingin menyenangkan istri dan mertua. Namun Zainab tetap mengajak suaminya masuk agama Islam karena keluarga dekatnya seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Jubair bin Awam juga sudah masuk Islam. Namun Abul As tetap bersikukuh tidak mau, bahkan tidak mau mendengarkan lagi kata-kata istrinya dan lebih memilih keluar rumah. Abul As keluar menuju Darun Nadwa di dekat Ka'bah, sementara Zainab termangu di rumah menunggu seperti berada di atas bara api. Di tengah kegelapan malam, Abul As baru pulang dengan diam tak berkata apa-apa. Zainab tidak menanyakan kondisinya, ia hanya membiarkan suaminya sampai akhirnya duduk dan berkata dengan kesedihan, "Aku tadi menemui ayahmu di Ka'bah, wahai Zainab. Lalu beliau mengajakku masuk Islam," kata Abul As. Melalui rona muka dan nada suaranya, Zainab sudah mengerti apa yang dimaksudkan, sehingga tidak perlu tanya sikap suaminya terhadap ajakan Rasulullah SAW tersebut. Keduanya terdiam di tengah malam yang menyelipkan rasa sedih, takut, dan duka. Ketika situasi sulit itu membuat keduanya lelah, keduanya saling berdekat dan hampir saja berpelukan. Namun tiba-tiba keduanya mundur seakan ada dinding pemisah tak kasat mata yang menghalangi keduanya. Mereka tidak tidur di malam itu juga pada malam-malam berikutnya, hingga mereka kelelahan dan ketiduran sesaat dipenuhi kecemasan dan terkoyak. Kepada Zainab, Abul As mengaku terus terang kebenaran ajaran ayahandanya, namun dirinya tidak mungkin meninggalkan agama leluhurnya. Air mata Zainab berlinang mendengar kata-kata suaminya. Meski terbayang sebuah harapan, mendung akan berlalu dalam waktu yang tak lama. Namun, mendung tak kunjung sirna, bahkan terus bertahan, yang mungkin akan tetap bertahan selamanya, karena kaum kafir Quraisy terus bersikeras memusuhi Rasulullah SAW, terus menyakiti dan menindas siapapun yang mengikuti beliau, hingga mengusir mereka dari kampung halaman dan merampas harta benda milik mereka. Tak hanya itu, kaum kafir Quraisy juga memboikot, mengucilkan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib hingga 3 tahun lamanya karena tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Zainab tidak ikut ke perkampungan tempat pemboikotan itu. Namun demikian, berita-berita tentang kaum muslimin di sana selalu sampai ke kediaman suaminya, sehingga ia merasa sedih dan takut atas situasi yang dihadapi keluarganya. Duka derita isolasi ini sepertinya tidak kunjung sirna hingga Zainab setiap malam tak bisa tidur seakan menjadi malam panjang yang tak pernah berakhir. Paman beliau Abu Thalib wafat 6 bulan setelah lembaran boikot dirobek. Hati Zainab semakin menjerit, penuh duka karena 3 hari setelahnya ibunya Khadijah juga meninggal dunia. Kepergian keduanya semakin membuat kaum musyrikin membabi buta menindas Nabi dan pengikutnya. Kaum muslimin pun mulai pergi hijrah ke Yasrib, Madinah untuk menyelamatkan diri dari gangguan hingga tidak ada lagi yang tinggal di Mekah, kecuali yang ditahan dan disiksa kaum kafir Quraisy, juga Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Pada fase ini penindasan mencapai puncaknya dan tersiar desas-desus kaum kafir Quraisy menggalang rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Zainab mendengar dari ujung ke ujung kota kaum kafir Quraisy membicarakan rencana pembunuhan terhadap ayahnya. Ia pun merasa takut hingga akhirnya dia mendengar berita ayahnya sudah berada di Madinah. Pikirannya mulai tenang. Tak berselang lama, datang utusan dari Madinah untuk membawa kedua adiknya, Fatimah dan Ummu Kulsum ke sana. Sementara Ruqayyah sudah berhijrah bersama suaminya, Utsman bin Affan. Sedangkan Zainab masih tetap tinggal di rumah suaminya, Abul As. Sejak itu, Zainab merasa kesepian. Setiap kali datang ke rumah ayahnya, yang dilihat hanya rumah terkunci, sepi, tidak ada siapa-siapa lagi. Mereka semua telah pergi. Di tengah kesepian itu, Zainab hanya bisa pergi ke makam ibunya Khadijah. Lalu duduk tersungkur di atas makam hingga tetesan air matanya membasahi makam. Menangis, ia tenggelam dalam renungan sunyi dan sedih. Itulah kondisi Zainab sehari-harinya.
Ia teringat memori kebahagiaan masa lalu hingga ia merasa hatinya hampir hancur luluh mengingat suaminya yang diharapkan justru tetap bersikukuh mempertahankan agama leluhurnya. Di tengah kesedihan itu, Zainab mendengar berita kalau kaum kafir Quraisy tengah mengumpulkan kekuatan besar sekitar 1000 pasukan untuk perang Badar menyerang Madinah. Mereka berangkat dengan peralatan lengkap. Hati Zainab semakin hancur karena suaminya Abul As juga ikut berangkat dalam barisan pasukan kafir Quraisy menyerang ayahnya di Madinah. Zainab tidak bisa membayangkan nasib ayahnya karena kekuatan umat Islam hanya 313 pasukan, tidak seimbang dengan kekuatan pasukan kafir Quraisy. Sepanjang malam, Zainab tidak bisa tidur memikirkan bakal terjadinya perang. Kondisi itu bisa dimaklumi karena peperangan itu akan terjadi antara dua kubu dan masing-masing kubu ada orang yang sangat disayanginya. Di satu kubu ada ayahnya, sementara di kubu lain ada suaminya. Bila kubu ayahnya kalah, maka dirinya akan menjadi yatim. Dan bila sebaliknya kubu suaminya kalah, maka dirinya akan menjadi janda. Zainab lalu menoleh pada dua anaknya, Ali dan Umamah yang tengah terlelap tidur sambil matanya berkaca-kaca. Pagi harinya, Zainab berdiri menatap pasukan kafir Quraisy bersenjata lengkap berangkat ke Madinah. Dan sejak itu, Zainab sudah tidak mau mendengarkan berita apapun terkait peperangan itu. Karena apapun hasil perang ini, pasti ada dua resiko bagi Zainab, menjadi yatim atau janda. Di tengah menyendiri dirundung berbagai rasa takut, tanpa diduga datanglah bibi ayahnya Atika binti Abdul Muthalib memberi kabar terkait peperangan itu. Zainab menatap Atika dengan rona muka tampak putus asa tanpa menjawab apapun ketika ditanya apa sudah mendengar beritanya. Atika berkata kepada Zainab bahwa Muhammad dengan rekan-rekannya yang sedikit berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy yang banyak jumlahnya dan bersenjata lengkap itu, kata Atika. Spontan Zainab gembira, tetapi seketika itu juga ia teringat dengan nasib suaminya, Abul As. Ia lalu mendekap kedua anaknya dan menangis terbayang suaminya terbunuh. Namun Atika langsung memberi kabar kalau suaminya Abul As tidak terbunuh, tetapi menjadi tawanan perang. Zainab pun langsung memeluk Atika dengan menetes air mata penuh bahagia. Tak lama kemudian, sejumlah keluarga Quraisy Mekah berdatangan ke Madinah untuk mengajukan tebusan membebaskan para tawanan, termasuk Amr bin Rabi, saudara kandung Abul As bin Rabi, suami Zainab. Amr bin Rabi diutus Zainab untuk datang membawa tebusan membebaskan suaminya. Amr langsung menemui Rasulullah dan berkata, "Aku diutus Zainab membawa ini untuk menebus suaminya, saudaraku Abul As." Amr lalu mengeluarkan kantong di balik bajunya, lalu menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tebusan. Setelah dibuka, Rasulullah melihat kantong itu berisi kalung buatan Juju Jafar, sebuah negeri di Yaman. Hati Nabi sangat terenyuh dan berdebar teringat kenangan istrinya, Khadijah. Kalung tersebut memang dihadiahkan Khadijah kepada Zainab saat pernikahannya. Nabi lalu memanggil menantunya Abul As dan membicarakan sesuatu yang rahasia. Lalu Abul As tak hanya dibebaskan, tetapi kalung yang dijadikan tebusan itu juga dikembalikan lagi setelah dimusyawarahkan dengan para sahabatnya. Abul As pulang. Zainab yang tahu suaminya pulang dan masuk rumah pun senang. Bibirnya terus berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyelamatkan suaminya hingga bisa bertemu lagi dengannya, juga anak-anaknya yang masih kecil. Zainab terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melapangkan hati suaminya agar mau masuk Islam. Hati Zainab sangat gembira hari itu, hingga saking gembiranya sampai lupa menatap rona sedih yang menutupi wajah suaminya. Sampai akhirnya suaminya berkata sambil memejamkan matanya seolah tak kuat menghadapinya, "Aku datang kemari untuk melepas kepergianmu, wahai Zainab," ucap Abul As dengan bibir bergetar saking cintanya pada Zainab. Dengan hati bergetar pula, Zainab berkata, "Seperti itukah? Padahal kita baru saja bertemu," kata Zainab. Zainab merasa bingung bercampur takut, apalagi suara orang-orang kafir Quraisy yang tidak terima atas kekalahan perang meluapkan kemarahannya dengan meminta Abul As menceraikan Zainab. Bahkan orang kafir Quraisy siap mencarikan wanita tercantik seantero Mekah
untuk dijadikan istri menggantikan Zainab. Namun Abul As bersikukuh tidak mau menceraikan istrinya. "Tidak, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak ingin mengganti istriku dengan wanita Quraisy," tegas Abul As. Namun begitu, desakan agar Abul As menceraikan putri Rasulullah SAW tersebut semakin kencang. Itu yang membuat Zainab merasa sekujur tubuhnya dingin hingga menusuk dalam hati. Saking lemasnya, tubuh Zainab tersandar ke tembok kamar dengan tubuh menggigil, seraya menantikan apa yang akan terjadi dengan berserah diri di balik rasa putus asa. Abul As memahami pikiran yang bergelayut di hati Zainab, hingga ia pun langsung berkata kepadanya dengan penuh kasih sayang dan seakan hatinya luluh dalam suaranya, "Wahai Zainab, ayahmulah yang memintaku mengembalikanmu kepadanya, karena Islam telah memisahkan di antara kita. Aku telah berjanji kepadanya untuk membiarkanmu pergi menemui ayahmu, dan aku tidak akan mengingkari janjiku," terang Abul As. Suara Abul As membawa pikiran Zainab melayang jauh. Ia membayangkan dirinya berada di Madinah, mencium sang ayah dan memeluk saudari-saudarinya, bertemu orang-orang yang pergi meninggalkan sanak saudaranya. Untuk sesaat, Zainab merasa tenang, tetapi setelah itu ia kembali tenggelam dalam kesedihan, tidak membayangkan harus berpisah dengan suaminya yang sangat dicintainya. Begitu juga dengan Abul As, ikut bersedih tidak kuat harus melepaskan istrinya yang juga sangat dicintainya itu. Zainab berpamitan kepada Abul As pergi ke Madinah dengan rasa cinta, bukan dengan kebencian. Begitu juga Abul As melepas istrinya. Keduanya sama-sama saling cinta dan sayang, namun harus berpisah karena keyakinan mereka berbeda. Zainab sudah Islam, sementara Abul As masih musyrik. Abul As berusaha untuk tabah dan berkata, "Meski apapun yang terjadi, wahai Zainab, aku akan tetap mencintaimu sepanjang hidupku. Bayanganmu akan selalu memenuhi rumah yang menyaksikan hari-hari bahagia kita," kata Abul As seraya melepaskan kepergian Zainab. Zainab pergi bersama dua anaknya yang masih kecil naik unta dituntun Kinanah bin Robi, bersenjatakan lengkap untuk berjaga-jaga dari hadangan kaum kafir Quraisy. Kinanah bin Robi sendiri merupakan saudara kandung Abul As. Abul As sebenarnya masih berat melepaskan kepergian Zainab, apalagi Zainab dalam kondisi hamil. Isak tangis pun menyertai kepergian Zainab. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi. Awalnya perjalanan mereka aman tanpa hambatan. Namun sesampai di daerah Dzutua, tiba-tiba dicegat Habar bin Al-Aswad, orang Quraisy yang dendam ingin menuntut balas terhadap putri Rasulullah itu, karena saudaranya terbunuh dalam perang Badar. Aksi Habar tersebut membuat Zainab terpelanting dari atas unta, hingga mengalami pendarahan hebat. Janin dalam perutnya pun tidak bisa terselamatkan. Kinanah menyelamatkan Zainab dan memulangkan lagi ke rumah suaminya Abul As. Selama berada di rumah, Abul As merawat dan menjaga Zainab penuh kasih sayang, hingga akhirnya Zainab diantar lagi pergi ke Madinah meski masih mengucurkan darah. Setiba di Madinah, kedatangan putri Rasulullah disambut penuh kehormatan, namun rasa bahagia pertemuan itu ternoda oleh amarah melihat kondisi Zainab yang masih terluka oleh perlakuan kaum kafir Quraisy. Bahkan kaum Ansor pun tidak terima dan memberikan ancaman kepada kaum musyrikin Mekah. Tak hanya itu, Rasulullah juga marah mendapati putrinya terluka atas perlakuan kaum kafir Quraisy. Rasulullah langsung mengamankan putri sulungnya itu, dan tak terasa Zainab berada di bawah perlindungan Rasulullah hingga 6 tahun lamanya di Madinah. Namun begitu, Zainab tetap punya harapan yang tidak kalah oleh rasa putus asanya. Harapannya adalah Allah memberi hidayah kepada Abul As, suaminya, agar masuk Islam. Harapan itu mulai muncul ketika di tengah malam di bulan Jumadil Ula, tahun 6 Hijriah. Zainab tidak juga bisa memejamkan matanya. Bahkan hingga fajar makin dekat, Zainab masih juga melamun. Saat itu, tiba-tiba Zainab mendengar pintu rumahnya dibuka secara perlahan dan muncullah Abul As bin Robi dari balik pintu dengan ronah muka pucat pasi, cemas dan lelah. Zainab kaget bercampur tidak percaya, khawatir itu hanya bayangan akibat dirinya terus melamun. Dengan sedih, Zainab ingin memastikan pandangannya itu. "Abul As?" tanya Zainab memastikan. Zainab semakin kaget karena orang yang dikira bayangan itu ternyata memberi jawaban.
membenarkan dirinya memang benar-benar Abul As. Kontan Zainab berbunga-bunga karena merasa kedatangan suaminya merupakan bentuk jawaban atas doa-doanya selama 6 tahun agar Abul As masuk Islam. Namun hati Zainab kaget bukan kepalang bak disambar petir karena ternyata Abul As datang bukan untuk masuk Islam. Tidak Zainab, aku datang ke Yasrib bukan untuk masuk Islam, jawab Abul As. Abul As mengaku kedatangannya dilakukan untuk bersembunyi meminta perlindungan dari kejaran pasukan muslim. Dirinya mengaku tengah membawa barang dagangan pulang dari Syam, lalu di jalan berpapasan dengan pasukan muslimin yang tengah berpatroli. Dirinya lalu disergap dan berhasil lari, tapi barang dagangannya disita. Tahu cerita itu, Zainab langsung tanggap dan berteriak memberikan perlindungan kepada Abul As, meski sedikit kecewa. Rasulullah SAW dan sahabatnya yang mendengar teriakan Zainab seusai sholat subuh pun berdatangan dan menyarankan kepada Abul As untuk masuk Islam dan semua barang dagangannya yang dirampas akan dikembalikan. Namun Abul As menolak masuk Islam dengan cara barter barang dagangan seperti itu. Rasulullah tidak memaksa dan meminta putrinya menyiapkan tempat istirahat, namun melarang putrinya untuk disentuh Abul As karena tidak halal. Setelah itu, Zainab dengan berat hati berpamitan meninggalkan Abul As. Namun Abul As yang sudah 6 tahun tidak bertemu mengungkapkan perasaan rindunya. Demi cinta, wahai Zainab, apa artinya hidup ini tanpamu? Tanya Abul As. Zainab yang masih sangat cinta dan sayang pun terenyuh mendengarnya dan merespon dengan berkata, untuk apa siksa ini? Dan sampai kapan? Di luar dugaan, Abul As menimpali kata-kata Zainab dengan berkata, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan perkara di antara kita, kata Abul As. Zainab pun berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Abul As lalu berpamitan pergi hingga jarak yang jauh pun Abul As masih juga menatap ke rumah Zainab seperti tidak kuat untuk melangkah lebih jauh. Melihat kedatangan Abul As di Mekah, orang-orang kafir Quraisy senang. Begitu tiba di Mekah, Abul As langsung mengembalikan seluruh barang dagangan titipan tanpa tersisa. Bahkan Abul As secara berulang-ulang meminta kepada orang-orang kafir Quraisy untuk memastikan barangnya bila masih ada yang menyangkut pada dirinya. Setelah memastikan sudah tidak ada barang lagi yang dititipkan, Abul As mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan masuk Islam di hadapan masyarakat Quraisy. Kontan masyarakat kaget tertegun tanpa bisa berkata apa-apa. Mereka juga terdiam 1000 bahasa menyaksikan Abul As meninggalkan mereka menuju Madinah. Dan peristiwa itu terjadi setelah umat Islam dan kaum kafir Quraisy mengadakan perjanjian Hudaybiyah 1 tahun sebelumnya. Sesampai di Madinah pada bulan Muharram 7 Hijriah, Abul As langsung menuju Masjid Nabawi melalui rumah Zainab untuk menyatakan masuk Islam. Seluruh kaum muslimin yang hadir memberi ucapan selamat. Namun Abul As masih belum tenang karena khawatir Rasulullah tidak mengembalikan Zainab kepadanya. Namun hatinya lega setelah Rasulullah memujinya dan mengajak menemui Zainab di rumahnya. Inilah detik-detik bersatunya cinta yang lama terputus akibat perbedaan keyakinan. Mereka pun berkumpul kembali sebagai suami istri. Namun hubungan cinta kasih mereka tidak lama. Karena di awal tahun 8 Hijriah, Zainab meninggal dunia akibat sakit pendarahan yang diderita sejak pergi dari Mekah dulu. Abul As berduka, namun Abul As dikuatkan oleh anaknya Ali. Tetapi Ali pun tidak lama meninggal dunia. Sehingga Abul As hanya tinggal bersama putrinya Umamah di Madinah. Bagaimana kisah selanjutnya? Dan bagaimana kisah putri Rasulullah SAW lainnya? Insya Allah akan kita bahas pada edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.